Wah, kayaknya enak nih kalau bisa tidur satu tenda sama Ayu. Karena emang si Ayu itu tidur sendirian di tenda sebelah. Kembali lagi bersama gue. Nggak usah gue kasih tahu ya siapa. Udah tahu kan. Sombong amat. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, gue kemarin tuh dapat kiriman via email dari Bro Ilham. Nah, jarang-jarang nih dapat kiriman cerita dari Kalimantan. Menurut gue ceritanya itu, wah, gila sih. cerita tentang pendakian horor yang nanti kalian lihat sendirilah ceritanya kayak gimana. Terus buat kalian yang pengen pre-order baju RJ5, bisa banget nih, caranya gampang. Tinggal kontak aja nih Instagram RJL Projects atau bisa langsung via WhatsApp nih kalau kalian nggak punya Instagram. Karena memang desain yang kita bikin itu konsepnya keren lah pokoknya buat kalian. Ya nggak malu lah dipakai buat ngapel. Jadi ada dua desain yang menurut gue keren sih. Buat dipakai PDKT, ganteng sih lu. Jadi langsung aja dipesan guys, gue taruh linknya di deskripsi. Sebelum gue mulai kayak biasa, dukung terus karya RJ5 dengan cara subscribe, aktifin tombol lonceng di sebelahnya. Tekan tombol like yang banyak, jangan pelit-pelit, biar kita makin semangat bikin kontennya. So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Lebih baik bersedih setelah mendengar kejujuran daripada bahagia karena kebohongan. Pengalaman ini dialami oleh Ilham ketika mendaki Bukit Tahura Sultan Adam di Kalimantan Selatan tahun 2018. Yang anak Kalimantan, absen dulu lah di kolom komentar. Di hari Senin sekitar jam 7 pagi, berangkatlah tuh Ilham dari kota Sampit, Kalimantan Tengah ke bukit tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kalau kata si Ilham, jarak tempuhnya itu sekitar 8-9 jam lah melewati beberapa kota besar. Nah, di awal keberangkatannya ini, si Ilham itu minta izin dulu tuh sama istrinya, sama orang tuanya. Tapi dia minta izinnya tuh dengan alasan pekerjaan ke Banjarmasin. Jadi si Ilham ini nggak bilang kalau tujuan utamanya itu adalah untuk mendaki bukit. Alasannya Ilham sendiri berbohong adalah kalau dia minta izin mendaki bukit pasti nggak dibolehin sama orang tuanya. Dan kalau istrinya pasti dia minta ikut karena emang hobi mereka berdua itu dari zaman pacaran adalah mendaki. Mah, aku berangkat dulu ya, menginap untuk bekerja. Singkat cerita, berangkatlah tuh si Ilham sendirian naik sepeda motor. Dan sekitar jam 4 sore baru sampai tuh dia di kota Banjarmasin. Sempat istirahat dulu sebentar di sana di sebuah rumah makan yang kebetulan tempat temennya bekerja. Nah di situ namanya adalah Anto. Si Anto ini sempat jelasin tuh keadaan Bukit Tahura sama si Ilham. Kalau kata Anto, bukitnya itu indah banget, apalagi pas matahari terbit. Nah, di sini si Ilham makin penasaran tuh, pengen cepet-cepet aja sampai ke bukit itu. Dan Ilham juga nanya kayak gini ke Anto. Tok, di sana ada hal-hal mistis nggak ya? Pasti ada lah cuy di mana-mana. Hati-hati aja, jangan aneh-aneh di sana. Singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol, berangkatlah tuh Ilham menuju ke Bukit Tahura. Dan sekitar jam 6 sore dia udah sampai tuh di depan gerbang utamanya. Sempet bayar 15.000 kalau kata Ilham buat asuransi sama dana subsidi desa.
Nah karena si Ilham ini sendirian, penjaga di sana tuh sempat nanya kayak gini. Sendirian aja, Mas? Iya pak. Bermalam? Apa enggak? Bermalam pak. Berapa hari? Kenapa bermalam pas malam Selasa? Kalau malam kayak gini mah, sepi deh di atas. Saya lebih suka kesunyian pak. Jawab Ilham sambil cengengesan. Akhirnya dimulailah petualangan Ilham mendaki bukit itu di malam hari. Langsunglah tuh Ilham naik sepeda motor buat sampai ke parkiran. Tapi belum sampai ke parkiran, dia malah ngalamin sebuah keanehan. Jadi kalau kata Ilham, sebelum nyampe ke parkiran, kita tuh bakal ngelewatin kayak air terjun Putri Kembar gitu. Nah karena dia terkesima tuh sama air terjun itu, dia niatlah mau berhenti sebentar buat mampir. Airnya bener-bener jernih banget tuh kalau kata Ilham. Iya sih, kalau ngelihat air gitu bawahnya kan pengen nyemplung aja. Karena emang udah malam, si Ilham itu ngeluarin headlampnya sama senter di powerbanknya buat terangin jalan. Pas dia jalan ke situ, si Ilham tuh ngeliat kayak ada dua cewek yang umurnya tuh masih muda, sekitar 20-an. Lagi mandi di batu-batuan sambil siram-siraman air. Wah, ada cewek nih. Dideketin lah tuh sama Ilham. Siapa tahu dia bisa modus. Baru aja mau modus nanya-nanya, tiba-tiba senter yang di powerbanknya Ilham itu mati. Nah langsung lah tuh digetok-getok sama dia senternya supaya bisa nyala lagi. Sekitar 3-4 kali baru tuh senter di powerbanknya nyala lagi. Dan pas dilihat ke cewek itu, ternyata ceweknya udah gak ada. Lah, kemana tuh cewek? Baru aja mau nanya-nanya gue. Ilham coba cari tuh cewek, dia lihat ke kanan, ke kiri, sampai ke WC dia lihat juga dan udah nggak ada. Langsung lah tuh si Ilham balik ke motornya dan menuju ke parkiran. Di situ dia sempat mikir, cewek tadi orang apa bukan ya? Tapi ya dia positive thinking aja, siapa tahu itu cewek malu, jadi dia ngumpet. Singkat cerita, sampailah tuh Ilham di parkiran motor. Ternyata di situ ada warung dan juga ada beberapa orang di sana. Sempat mampir bentar buat makan, terus mandi, akhirnya Ilham pun berangkat menuju puncak Bukit Tahura di arah kanan. Si Ilham jalan terus tuh sendiri. Kalau kata dia saat itu udah sekitar jam 9 malam. Nah, jalannya itu udah beraspal tapi tanjakannya itu cukup tinggi. Dan gak ada pohon dan juga pegangan lain. Jadi ya lo bisa tahu pegelnya kayak gimana. Singkat cerita, si Ilham ini udah mau nyampe puncak tuh sekitar jam 10 malam. Nah, tapi saat itu dia tuh ngedenger kayak ada suara motor mau turun dari puncak. Nah, karena takut ketabrak, si Ilham ini minggir dong dan dia nyalain senter dari powerbanknya. Karena kata dia, kalau motor turun itu udah mirip kayak perosotan. Tapi ditungguin selama 5 menit, kok nggak ada yang turun-turun juga motornya. Padahal suaranya tuh kalau kata Ilham makin lama makin deket, tapi nggak ada yang lewat. Lanjut lagi lah tuh si Ilham daki buat sampai ke puncak. Dan pas udah sampai di puncak, dia ngeliat bener-bener sepi, nggak ada motor sama sekali. Padahal kalau kata Ilham harusnya jalur turun itu ya cuman itu doang, nggak ada jalur lain sepengetahuan dia. Ketika udah sampai puncak, si Ilham ini ketemu sama 4 pendaki. 3 cowok, 1 cewek. Sebut aja namanya Ayu, Adi, Dimas, dan Yanur. Nah, karena mereka bawa 2 tenda tuh, si Ilham sempat ditawarin. Udah, tidur aja gabung di tenda mereka. Tapi si Ilham tolak. Dia lebih milih tidur di hemoknya aja yang dia bawa. Ngobrol tuh nggak kerasa sampai udah jam 2 pagi tuh. Nah, akhirnya mereka pun tidur semua. Janjian buat lihat sunrise bareng-bareng.
Sebenarnya dia tuh rada ketakutan di malam itu, tapi ya kok bisa malah ujung-ujungnya mikir ngeres tentang Ayu. Wah, kayaknya enak nih kalau bisa tidur satu tenda sama Ayu. Karena emang si Ayu itu tidur sendirian di tenda sebelah. Kalau kata Ilham, dia juga nggak tahu tuh kenapa bisa-bisanya mikir kotor kayak gitu. Padahal si Ilham ini kan baru kenal sama Ayu dan juga dia udah punya istri saat itu. Kira-kira apa yang bakal dilakukan Ilham? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Entah setan apa yang ngerasukin Ilham pada malam itu. Untungnya dia cuma mikir kotor doang tuh, nggak sampai bener-bener dilakuin pikiran kotor di otaknya. Akhirnya tidurlah tuh si Ilham di malam itu. Sampai-sampai di sini dia jelasin tuh antara sadar dan nggak sadar ya, kayak tidur ayam gitu. Dia ngeliat ada bocah kulitnya tuh putih, nepuk pundak dia dari samping. "Kak, tolongin aku dong, mainan aku tenggelam. Tolong ambilin." Kagetlah tuh di situ Ilham. Kok bisa-bisanya ada anak kecil? Nah, langsunglah tuh dia berdiri. Kata dia sih dia sempet pusing ya karena emang kan baru dari tidur langsung berdiri. Nah, anak kecil itu lari tuh ke arah yang berlawanan dari tenda si Ayu. Sampai sekitar kira-kira 50 meter, anak kecil itu bilang kayak gini. "Buruan ayo kak, nanti mainannya mati." Ilham ikut lari tuh, tapi dia pelan-pelan karena kan takut jatuh. Dia juga bawa peralatannya tuh headlamp sama senter di powerbanknya. Ilham lari, bocah itu lari. Ilham berhenti, bocah itu berhenti. Loh, singkat cerita, sampailah tuh si Ilham di rumah bocah itu. Katanya sih rumahnya itu lumayan gede dan arsitekturnya itu kayak rumah-rumah di zaman Belanda. Karena udah capek dan pengen tidur, si Ilham pun nanya kayak gini. "Dek, mainannya jatuh di mana?" Tapi bocah itu cuman diem doang sambil senyum-senyum. "Buruan nih dek, kakak ngantuk loh mau tidur." Tapi lagi-lagi bocah itu cuman senyum doang. Gimana sih nih bocah udah dibantuin malah gak jelas. Nah sekarang dia tuh kayak nunjuk-nunjuk ke arah belakang Ilham. Nah pas si Ilham lihat ke arah belakangnya, gak ada apa-apa. Tapi bocah itu anehnya terus-terusan tuh nunjuk ke arah belakang Ilham. Karena si Ilham udah mulai kesel ya, dia tuh sampai bilang kayak gini. "Buruan dek, jangan bercanda, kakak capek ini." Tapi ya lagi-lagi bocah itu cuma nunjuk-nunjuk aja ke arah belakang Ilham. Si Ilham senterin tuh ke arah sekitarnya, ke kirinya, ke kanannya, ya gak ada apa-apa. Pas dia nengok balik ke arah bocah itu, dia malah ngeliat ada sosok wanita mirip wanita Belanda dengan gaun merahnya. Di situ yang bikin serem kalau kata Ilham adalah bagian matanya itu terus-terusan keluar darah dan bola matanya nggak ada. Si Ilham yang bener-bener ketakutan pada saat itu pun akhirnya ngerasa semuanya berubah jadi gelap. Pagi-pagi si Ilham ini sadar dan dia tuh ngerasa celananya itu basah dan bau pesing, mungkin karena ketakutan. Dia kaget tuh dan langsung berdiri dan dia sadar kalau dia masih berada di rumah Belanda semalam. Di situ si Ilham itu sempat kepikiran, dia tuh lagi ada di mana sebenarnya dan rumah Belanda ini kenapa masih bagus, seakan-akan masih ada yang merawat rumah ini kalau kata Ilham. Langsung lanjut jalan lagi lah tuh si Ilham sambil bawa peralatan yang semalam dia bawa. Baru ngelangkah tiba-tiba aja dia ketemu sama seorang cewek muda. "Bang, mau kemana? Dan habis dari mana?" Itu mbak, aku habis dari puncak tadi malam, terus pingsan dan tiba-tiba aku sudah di sini mbak. "Oh, hati-hati bang. Ada yang gak suka sama perilaku kamu. Jangan aneh-aneh lagi ya bang."
Aneh-aneh gimana mbak maksudnya? Niat aku baik-baik aja kok mbak, nggak ada yang aneh-aneh. Bukannya ngejawab, cewek itu malah senyum-senyum aja tuh sambil lari ke arah belakang pohon-pohon rumah Belanda itu. Pas diikutin sama Ilham, ternyata ceweknya udah hilang. Buset, hilang kemana tuh cewek? Manusia apa bukan? Ilham coba nggak mikirin lagi tuh cewek. Lanjut aja dia jalan. Yang penting dia segera nemuin jalan buat menuju ke puncak. Saat itu matahari katanya tuh terik banget. Dan Ilham tuh nggak tahu jam berapa. Karena emang kan dia nggak bawa jam dan handphonenya itu juga mati. Udah lama bener tuh si Ilham jalan. Tapi kata dia tuh kayak cuman muter-muter di situ doang. Sampai ketika dia nemu kayak aliran air gitu di deket batu, langsung lah tuh diminum sama si Ilham. Dia nggak peduli lagi itu bersih atau enggak karena saking hausnya. Jalan lagi tuh dia nyari jalur, munculnya malah lagi-lagi di rumah Belanda itu. Yaudah, akhirnya dia istirahat sebentar tuh di pohon deket rumah Belanda itu. Tapi dari kejauhan dia tuh kayak ngeliat, loh itu kayak bocah yang semalam ya. Nah dia coba tuh nyamperin bocah tersebut. Pas udah deket, bukannya dia yang ngomong, tapi malah bocah itu ngomong kayak gini. Mama marah sama kakak. Kata mama, kakak orang jahat. Bocah itu terus-terusan ngulang perkataannya. Mama marah sama kakak. Kata mama, kakak orang jahat. Di situ tuh si Ilham sempat mikir ya, orang jahat, gue ngelakuin kejahatan apa? Kayaknya gue gak ngelakuin apa-apa deh. Tapi ya udahlah, si Ilham ngomong gini aja ke bocah itu. Dek, kakak tahu kakak orang jahat, tapi kakak sudah berusaha jadi orang baik. Kakak minta maaf kalau ada salah. Tolong bilangkan sama mama, kakak minta maaf dan berusaha tidak mengulanginya lagi. Bocah itu kelihatan senyum tuh sambil lari masuk lagi ke rumah Belanda itu. Di situ si Ilham tuh udah bingung dan mau nangis. Dia mikir kalau dia itu nyasar di alam gaib. Di situ dia berdoa, ya Allah, maafkanlah dosa-dosa hambamu ini, ampunilah hamba. Nah, di sini nih, dia tuh kepikiran tentang Ayu. Apa iya ya karena pikiran kotor gua semalam tentang Ayu? Ya udahlah, si Ilham coba jalan lagi tuh. Kali ini dengan doa. Siapa tahu bisa nemu jalannya. Jalan tuh dia, baru beberapa langkah dia ketemu sama dua cewek yang kembar tuh yang sempet ketemu semalam di air terjun Putri Kembar. Salah satu cewek bilang kayak gini. Mari bang, kita antarkan. Abang sudah terlalu lama di sini. Syukurlah abang menyadari dan menyesali kesalahannya. Ingat, abang kan punya istri yang sayang sama abang di rumah. Lain kali, buang niat-niat seperti itu. Singkat cerita, dianterin lah tuh Ilham sampai kayak di ujung jalan. Dia tuh kayak ngeliat ada gerbang yang mewah banget. Di kirinya itu kayak banyak emas dan perhiasan. Kalau di kanannya itu banyak buah-buahan kalau kata dia. Dituntun lah tuh si Ilham buat keluar gerbang. Dan pas saat momen-momen itu kalau kata dia, si Ilham itu nggak bisa ngeliat apa-apa karena silau banget sama cahaya putih yang ada. Dan setelah cahaya itu hilang, si Ilham itu baru sadar kalau dia berada di atas sebuah batu yang ternyata lokasinya itu di air terjun Putri Kembar, tempat dia pertama kali berhenti maghrib kemarin. Di situ bajunya basah kuyup dan dia pun langsung mengucap syukur kalau dia bisa balik lagi. Si Ilham langsung ke jalanan aspal tuh buat menuju ke puncak. Nggak lama dia tuh ngeliat kayak ada pengendara motor gitu langsung diberhentiin tuh. Niatnya minta bonceng sampai ke puncak karena emang dia pengen ngambil kunci motor dan tas di puncak. Dan ketika dia udah sampai di puncak, dia ngeliat benar-benar sepi. Udah nggak ada Ayu dan lainnya. Tendanya udah pada rapi dan gak ada bekas sampah sama sekali. Oh, udah pada pulang kali ya, pikir si Ilham saat itu.
Akhirnya baliklah tuh Ilham pada kali itu, sekitar jam 4 sore. Dan ketika dia udah di motor, dia tuh diberhentiin tuh di pos pembayaran pertama sama bapak-bapak penjaga semalam. Dan terjadi percakapan kayak gini. Gimana, Dek? Rame nggak? Alhamdulillah, rame pak. Ada kawan juga di atas, jadi malamnya nggak terlalu ngeri dan sepi. Hah? Kawan? Perasaan cuma kamu, Dek, yang naik semenjak kemarin. Ada juga sih tadi pagi, cuma siangnya udah balik. Ada kok pak orang di sana, mereka berempat baik-baik pula orangnya. Udah dulu ya pak, mau balik nih karena sudah mau malam. Sepanjang perjalanan di motor, Ilham itu mikir, apakah Ayu itu manusia apa bukan? Dan apakah ada hubungannya sama rumah Belanda dan wanita Belanda itu? Entahlah, Ilham pun hanya bisa berpikir kemungkinan-kemungkinan yang ada. Biarlah semua itu menjadi rahasia Sang Pencipta alam semesta. Itu dia guys, sebuah cerita yang luar biasa banget nih dari Mas Ilham Kalimantan. Dimana ya semua orang memang bisa hilaf. Yang penting kan bagaimana kita belajar dari kehilafan itu. Makasih banget buat Mas Ilham yang telah ngirimin ceritanya ke RJ5. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.